Nah, ini berbahaya sekali karena kalau ini ditonton oleh anak-anak kita, misal mereka menonton cuplikan suami istri lalu ciuman bibir. Mungkin bagi kita orang yang dewasa itu perbuatan orang dewasa. Oh, kita bahkan mungkin kadang-kadang terpengaruh mengatakan, oh begitu suami istri. Tapi kalau anak-anak tidak seperti itu. Yang mereka rekam adalah, oh kalau saya sudah dewasa, saya sudah besar, saya harus punya pasangan seperti itu, saya akan lakukan seperti itu. Itu yang direkam oleh mereka. Dan kita harus hati-hati sekali karena tontonan anak-anak ini di masa sekarang luar biasa. Anda orang tua yang paling gampang atau menggampang-gampangi memberikan handphone kepada anak-anak ini harus terus harus ada evaluasi, cek handphonenya ya. Saya kadang-kadang anak-anak itu kalau minta handphone saya keras sekali, nggak boleh, tegas sekali, nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh. Nanti ada umur tertentu di mana mereka sudah lebih sempurna akal pikirannya, ya baru kemudian bisa. Yang masih kecil aja kadang-kadang kalau dipinjamin handphone untuk tonton misalnya kartun-kartun Islami atau ceramah untuk anak-anak misalnya, ya itu kadang-kadang masih lewat iklan, kadang-kadang bisa saya terpengaruh ya. Mereka tiba-tiba nonton kartun yang lain dan itu jauh dari pendidikan Islam. Itu saja di bawah pengawasan bagaimana kalau tidak diawasi gitu. Ini termasuk bahaya sekali ya. Mungkin di masa sekarang juga dalam masalah interaksi biologis biasanya orang berpikir, oh saya belajar dengan cara melihat film porno misalnya. Nah ini tidak benar sama sekali. Sama sekali tidak benar. Tidak pernah ada pendapat ulama yang mengatakan belajarlah biologis dari film-film porno itu. Yang ditampilkan di film-film porno atau film apalah yang biasa diistilahkan dengan orang-orang di lapangan ya. Ada blue film dan segala macam istilah yang biasa kadang-kadang digunakan. Semua itu pasti hal yang haram dalam Islam. Karena yang digambarkan adalah perzinahan. Kita sudah lihat aurat orang, dosa. Kemudian kita juga bayar, misalnya kita bayar internetnya, berarti kita mengeluarkan uang kita yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah hari kiamat gitu ya. Kemudian kita juga akhirnya merusak fitrah biologis kita. Kalau suami istri itu kalau biasa nonton film porno, mau tidak mau pasangannya nanti hanya seperti boneka, dia tidak akan menikmatinya. Karena dia terus membayangkan orang yang ada di film tersebut dan pasti di film itu akan didatangkan orang laki-laki yang lebih kekar, lebih sehat, lebih mahir dan segala macam lah. Perempuannya juga sama. Dan bagaimana bisa suami istri tidak punya rasa cemburu? Suami membiarkan istrinya melihat kemaluan laki-laki lain yang bukan mahram. Begitu juga istri membiarkan suaminya melihat kemaluan perempuan lain yang bukan mahram. Ini berbahaya sekali gitu. Sampai ada pernah jemaah yang bertanya, dia, Ustaz bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah tidak bisa lagi menggauli istrinya kecuali harus buka laptop dan nonton film ini. Allahul musta'an. Ini karena dia selalu menggantungkan biologisnya dan dia rusak fitrahnya, alaminya. Itu justru dengan tontonan film-film seperti ini tidak boleh. Ya, ini harus dijauhi karena berbahaya sekali. Ya, apapun sifatnya, arahnya ke sana harus betul-betul dihindari karena rata-rata fiktif gitu ya. Dan pernah terjadi juga saya membaca kisah nyata waktu itu terjadi di Indonesia di negara kita beberapa belas tahun yang lalu saya ingat itu ya. Adanya terjadi perzinahan ya. Itu adik kakak karena si kakak ini masih kalau tidak salah SMP, adiknya itu perempuan SD ya. Itu karena mereka pulang sekolah, lalu si ayah sama ibu ini rupanya habis nonton film waktu itu masih CD atau DVD gitu ya. Film seperti itu yang haram ini kemudian mereka lupa simpan. Malam hari mereka nonton, mereka lupa. Besoknya waktu mereka lagi sibuk dengan aktivitasnya, si anak laki-laki ini pulang, si kakak pengen nonton mungkin film yang sebaya dengan dia. Kemudian ternyata di situ ada DVD atau CD tadi itu, dia tonton lah. Sementara dia tonton, namanya film seperti itu pasti membangkitkan syahwat. Karena tujuannya untuk syahwat memang. Mirip dengan kalau action membuat Anda kagum dan tertarik dengan gerakan-gerakan action tersebut. Nah, itu begitu juga dengan film ini. Kalau ada cuplikan yang sedih, membuat Anda sedih, yang senang, membuat Anda senang. Memang itu targetnya daripada film-film tersebut. Maka bangkit syahwat. Adiknya yang SD datang pulang, lihat kakaknya nonton, dia ikut nonton. Sama juga terbangkit syahwatnya. Akhirnya si kakak melampiaskan pada si adik. Dan ini berbahaya sekali ya. Zina di antara mahram ini zina tertinggi ya. Di dalam agama Islam ini hukumnya walaupun hukum fikihnya ya. Kalau orang berzina dan belum menikah, bujang dan gadis itu dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi kalau mahram, adik kakak, ibu sama anak, ayah sama anak, ponakan sama tante, ponakan sama om, ini hukumnya langsung dirajam. Ya, karena berbahaya sekali apalagi kalau hamil. Ya. Masa ayahnya adalah kakak ibunya atau adik ibunya atau kakak ya ibunya itu adalah kakak atau adik daripada ibunya dia sendiri atau ibu anak tersebut ya. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu harus dihindari betul-betul film-film seperti ini.
Kemudian selanjutnya nasihat ke-31, ya, masih di permasalahan yang sama, kemungkaran dalam rumah. Berhati-hati dari kejahatan telepon. Kalau masa kita sekarang handphone, ya. Nah, ini menurut telepon sini mungkin karena buku ini disusun di masa itu, ya, masih pakai telepon aja. Oh, masa sekarang handphone luar biasa. Coba biasakan diri kita, biasakan juga anak-anak kita, biasakan juga pasangan kita agar berinteraksi dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Ya, semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Tetapi usahakan jangan sampai terbuka pintu-pintu dari telepon ini, ya, pinjaman online, riba, transaksi apalah yang haram dalam Islam, ramalan-ramalan, tontonan-tontonan yang diharamkan dalam agama. Nah, semua itu harus dihindari secara totalitas, ya. Dengan seringnya kita berbicara dan memberikan nasihat kepada anak-anak dan pasangan. Nasihat ke-32, wajib menghilangkan setiap identitas agama batil orang-orang kafir, apapun apapun bentuknya, termasuk sembahan dan Tuhan mereka. Jadi semua yang sifatnya simbol agama lain, ya, ibadah mereka nggak boleh ada di rumah. Misalnya di rumah orang Muslim ada salib, ada patung, semua ini tidak pernah dibolehkan dalam syariat, gitu, ya. Karena itu adalah simbol agama mereka. Ya, tidak boleh. Jadi apa yang kita boleh di rumah, ya simbol Islam, gitu kan? Simbol Islam secara umum. Jadi kita tidak boleh ada sama sekali. Ya, banyak orang kadang-kadang pernah kita temukan, ya, anak muda Muslim tapi pakai kalung salib. Waktu ditanya ternyata dia Muslim. Terus ditanya kenapa pakai ini? Oh, saya cuma karena suka aja. Itu simbol agama, nggak boleh. Ya, masih banyak kalung yang ada tulisan Allahnya misalnya, ya. Minimal itu. Tapi ini kan dia lakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, termasuk tentang patung-patung, gitu, ya. Patung-patung yang nggak jelas, wujudnya nggak jelas. Sedangkan yang jelas saja wujudnya nggak boleh, apalagi yang tidak jelas wujudnya, gitu, ya. Dan ingatlah selalu bahwasanya kita diperintahkan dalam surah Al-Kafirun untuk menjauhi semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, dan ajarkan juga umatmu menyampaikan itu. La abudu ma ta'budun. Saya tidak sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Diulangi 2 kali ini. Tidak menyembah apa yang mereka sembah. Mereka pun tidak perlu sembah apa yang kita sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama, gitu, ya. Ini sangat jelas. Jadi tidak boleh ada simbol-simbol seperti ini. Termasuk orang yang sudah jadi mu'allaf, semua simbol-simbol agama yang lalu semuanya harus dihilangkan, ya. Kemudian nasihat ke-33, menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini juga cukup banyak larangan-larangan dalam Islam, ya, berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang menggambar makhluk hidup, ya, manusia, hewan misalnya, maka di hari kiamat nanti Allah suruh dia menghidupkan makhluk-makhluk tersebut, memberikan nyawa, dan dia tidak akan mampu. Nah, dia tidak akan mampu, ya. Lalu Allah memberikan nyawa lalu menyiksanya di neraka. Dan cukup banyak hadis yang melarang tentang masalah ini. Kita sudah pernah juga bahas itu, ya, di Masjid Blok M, di kajian Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu berhubungan hari Rabu seperti ini, ya, habis antara maghrib isya. Insya Allah nanti malam juga kita akan melanjutkan lanjutan dosa-dosa besar ke 200 sekian, ya. Saya lupa nomor urutnya apa, sampai sudah di atas 200-an sekian belas, gitu, ya. Bahasan dosa-dosa besar. Tapi diantaranya pernah kita bahas tentang haramnya adanya makhluk-makhluk yang berwujud patung dan sejenisnya ini. Ini kita hindari, ya, kita hindari. Termasuk kami sarankan foto-foto jangan lagi dipajang di dinding, tapi lebih kepada, ya, Anda letakkan di album, ya. Kemudian yang ke-34, larangan merokok di rumah. Banyak orang anggap remeh masalah ini. Oh, rokok itu nggak apa-apa kok, mubah lah atau yang sejenisnya. Sebenarnya semuanya tidak benar, ya, semuanya tidak benar. Yang benar adalah memang dia cenderung kepada pengharaman, ya. Karena memang hampir disepakati, kalau kita katakan mungkin disepakati lah oleh seluruh negara di muka bumi ini dan seluruh pakar-pakar kesehatan, kalau rokok itu berbahaya, mudaratnya bahaya. Ditulislah menyebabkan hipertensi, menyebabkan impoten, menyebabkan kanker dan segala macam hal. Dan selalu banyak efek-efek negatif kalau kita searching di Google, ya, di media lah sekarang. Di rokok pun itu iklan-iklan ditulis itu, ya, penyebab-penyebab itu. Sekarang pemerintah udah ubah dengan rokok bisa membunuhmu. Ini sudah satu kata ini mewakili semuanya. Nah, ini bukan ditulis untuk menakut-nakuti orang, tapi memang betul itu terjadi. Oleh karena itu kita tidak boleh sama sekali, teman-teman sekalian. Selain suami misalnya kalau merokok dan istri tidak, maka istrinya menjadi perokok pasif. Ini lebih berbahaya lagi, ya. Berbahaya karena dia belum punya pertahanan tubuh, gitu, kan. Pernah ada seorang guru SD datang ke satu majelis syekh di Jeddah, di masjid, dan syekh lagi menjelaskan tentang
dan Allah menghalalkan thayyibat yang dibolehkan yang baik-baik, dan Allah mengharamkan khaba'ith, hal-hal yang buruk. Lalu syekhnya mengatakan di antara hal yang buruk adalah rokok itu sendiri. Maka kebetulan dia punya satu bungkus rokok di kantongnya, lalu dia mengatakan, Syekh, saya mau bertanya, Anda mengatakan tadi masuk dalam firman Allah khaba'ith itu yang buruk yang Allah haramkan adalah rokok. Sementara saya tidak menemukan ada efek negatifnya. Saya sudah sekian tahun merokok, tetap saja saya sehat, istri anak saya sehat, dan seterusnya. Maka saya tidak lihat ada negatifnya. Kata syekhnya, kalau itu betul pendapat Anda, maka saya sarankan sekarang Anda keluar dari masjid, beli rokok yang banyak dan berikan istri dan anak-anak Anda. Walaupun Anda punya bayi, berikan rokok. Maka di saat itu karena orang ini guru, dia pengajar, dia jadi faham kenapa Allah haramkan. Dia lalu keluarkan dari kantong, lalu dihancurkan sampai dia mengatakan, hari ini saya faham kenapa rokok itu haram. Kalau dia baik, maka akan diberikan walaupun anak bayi gitu kan. Tapi memang dia tidak baik, dia tidak bisa gitu. Ya. Dan ini sudah sering kami sampaikan di banyak kajian-kajian kami berhubungan dengan masalah sesajen-sesajen yang biasa diberikan kepada jin-jin di gunung-gunung ya. Itu pasti ada rokok. Kenapa ada rokok? Gitu kan. Saya pernah ngerukyah juga salah satu kerabat pada saat dia lagi kesurupan dan teriak-teriak, aduh sakit dan segala macam. Ada satu orang kerabat datang juga, duduk di situ. Pas duduk, tiba-tiba orang yang saya rukyah ini saya saksikan sendiri. Langsung dia tunjuk orang yang baru datang, ini kawan dia bilang. Terus tiba-tiba yang kerabat yang datang ini mengatakan, apa saya? Terus saya bilang mungkin karena kamu rokok, ya, karena badannya bau rokok gitu. Ya. Dan orang ini tersenyum, yang orang kesurupan itu tersenyum melihat apa yang terjadi pada orang tersebut. Nah, sama juga nasihat ke-35, jangan memelihara anjing di rumah. Ini juga ada larangan. Nabi SAW mengatakan rumah yang ada patung dan anjingnya tidak akan dimasukkan oleh malaikat. Dan saran kami Anda membeli buku, judulnya itu adalah rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi ini memang tentu harus Anda perhatikan agar jangan sampai memelihara anjing ya. Anjing itu dibolehkan hanya untuk penjaga kebun ya, orang yang mengembala domba gitu-gitu ada dikecualikan, tapi yang ini di rumah maka tidak disarankan karena tidak masuk malaikat, berarti akan ada syaitan. Kemudian yang terakhir yang 36 adalah menjauhi dari menghias rumah dengan aneka warna berlebihan. Ya maksudnya terlalu berlebihan yang norak ya kalau kita sekarang. Mungkin sengaja supaya rumahnya tampil beda sendiri. Udah Anda cari warna-warna yang elegan tapi juga tidak buruk gitu ya. Tidak buruk. Allahu a'lam.